Indah, kita boleh kembali untuk belajar merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, anugerah Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, di dalam segala kemurahan, kebaikan dan pertolongan Tuhan, kami kembali boleh berkumpul di dalam persekutuan usiawan di tempat ini. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang tenang, berikan kepada kami telinga yang terbuka, sehingga firman yang akan kami renungkan pada pagi ini boleh menjadi sesuatu yang menguatkan akan kehidupan rohani kami. Pimpin kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengarkan, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyatakan anugerah, pertolongan dari awal sampai akhir di dalam pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita hari ini akan merenungkan satu tema tentang hikmat di dalam kehidupan. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Kitab Amsal, ya, Perjanjian Lama. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu mengikuti di dalam hati. Amsal 3 ayat kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama 2 tahun ini kita berada di dalam satu masa pandemi, membuat kita seharusnya merenungkan, ya, bagaimana kita ini memaknai dan melihat arti sebuah kehidupan. Saudara-saudara, saya yakin hidup ini adalah satu pemberian dari Tuhan. Karena sebenarnya tidak ada orang yang merencanakan untuk hidup di dalam dunia ini. Tidak pernah ada satupun yang merencanakan untuk hidup di dalam dunia ini, ya, kecuali Tuhan Yesus ketika Dia inkarnasi datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang perjalanan hidup kita, baik suka dan duka, itu adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari, saudara. Hidup ini harus kita jalani, entah suka atau tidak suka. Dan kita diingatkan di dalam peristiwa-peristiwa terakhir di dalam dunia yang terjadi ini, bahwa hidup ini ternyata tidak bisa terulang. Hidup ini satu perjalanan yang maju ke depan dan tidak bisa kita mundur kembali. Oh, saya mau kembali menjadi muda, saya mau kembali umur 15 tahun, masa-masa jaya saya, masa-masa kuat saya, tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Hidup ada tidak bisa berputar kembali. Hidup ada satu perjalanan, one way ticket, satu perjalanan satu arah, dan tidak bisa kembali lagi. Itulah sebabnya ketika kita merenungkan tentang kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, kita ini harus mengerti bagaimana sebenarnya kita menjalani kehidupan ini. Karena hidup ini tidak bisa berputar, tidak bisa diulang lagi. Maka kita harus betul-betul merenungkan dan betul-betul mengerti bagaimana sih saya harus menjalani kehidupan yang sekali ini di dalam dunia dengan tepat dan benar. Saudara, itulah sebabnya, ya, kita ini membutuhkan satu perlengkapan ketika kita menjalani kehidupan ini. Saya yakin ketika kita dulu masih muda, ya sekarang pasti masih muda, ya. Kita pasti pernah ikut camp, pernah retreat, meninggalkan rumah, lalu kita pergi sementara waktu untuk acara gereja dan sebagainya. Saudara, ketika kita pergi meninggalkan rumah, kita selalu membawa perlengkapan kita, bukan? Kita bawa pakaian, kita bawa gadget, kita tidak boleh lupa, kita bawa uang secukupnya dan sebagainya. Kalau kita ada sakit, kita bawa obat-obat yang kita memang biasa konsumsi. Kita selalu membawa perlengkapan supaya kita retreat atau camp itu kita menjadi nyaman. Saudara, hidup di dalam dunia ini juga sama loh. Sebenarnya kita ini sedang retreat di dalam dunia ini, sedang camp. Nah, kita membutuhkan
satu perlengkapan di dalam kita menjalani hidup di dalam dunia yang sementara ini. Tetapi sayangnya ya, banyak orang melupakan hal ini dan berpikir bahwa perlengkapan hidup yang paling utama itu adalah uang. Perlengkapan hidup yang paling utama adalah pendidikan. Saudara, memang kita membutuhkan uang di dalam hidup. Kita membutuhkan sekolah dan pendidikan yang baik di dalam hidup. Tetapi itu ternyata tidak cukup. Itu belum cukup. Ada satu perlengkapan yang seringkali dilupakan, termasuk juga bagi anak-anak Tuhan. Ya, perlengkapan itu adalah hikmat dari Tuhan. Saudara, Tuhan menganugerahkan kepada kita, itu bukan sekedar keselamatan, tapi Tuhan juga menganugerahkan kepada kita itu sebenarnya ada satu rahasia, hikmat. Bagaimana kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, menjalani hari-hari kita, menjalani hidup-hidup kita di dalam dunia ini. Tadi kita membaca, saudara, di dalam kitab Amsal, yang kita kenal sebagai kitab The Book of Wisdom, kitab hikmat. Saudara, sebenarnya hikmat yang Tuhan berikan itu bukan hanya di dalam kitab Amsal yang tadi kita baca. Seluruh Alkitab kita itu adalah hikmat dari Tuhan. Bahkan Kristus yang diberikan oleh Bapa kepada kita sebagai juru selamat disebut juga sebagai hikmat Allah. Kristus adalah hikmat Allah. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang hal ini ya. Bagaimana kita membutuhkan sebuah hikmat untuk menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita merenungkan, saudara, kenapa sih kok kita ini membutuhkan hikmat di dalam hidup? Kalau saya tidak memiliki hikmat dari Tuhan di dalam hidup ini, ruginya apa? Emangnya kenapa kalau saya tidak memiliki hikmat? Saudara-saudara, saya percaya anak-anak Tuhan, termasuk orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak percaya kepada Kristus, sebenarnya membutuhkan hikmat untuk menjalani hidup ini. Paling tidak saya menemukan ada 3 alasan utama, saudara, kenapa kita membutuhkan hikmat ketika kita menjalani hidup kita di dalam dunia ini. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan, sebab dunia ini adalah dunia yang sudah berdosa. Kita ini tinggal di satu tempat, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan tempat yang sebenarnya ideal bagi orang percaya. Saudara-saudara, dunia yang sudah berdosa ini adalah dunia yang membahayakan baik secara jasmani bagi kita maupun secara rohani kita, saudara. Coba lihat sekarang di dalam dunia kita yang kita sedang hidupi ini, kita hidup di dalam satu zaman yang sudah luar biasa rusak. Bagaimana LGBT itu sekarang menjadi sesuatu yang umum. Kalau dulu orang malu-malu karena jumlahnya sedikit, tambah lama tambah banyak, akhirnya membentuk satu persekutuan, mendeklarasikan kelompok-kelompok LGBT, dan mereka berani mengklaim ini adalah sesuatu hal yang tidak berdosa dan sebagainya. Inilah dunia kita. Dunia yang kita hidupi ini sudah menjadi dunia yang mengaburkan antara yang benar dan yang salah. Dunia yang sudah tidak ada lagi standar kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang berbuat cuma satu orang, salah kamu, berdosa kamu. Tapi kalau yang berbuat sudah ribuan, jutaan orang, benar. Inilah dunia kita. Maka saudara-saudara, kalau kita tidak memiliki hikmat di dalam hidup ini, kita juga tidak akan bisa mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hikmat itulah yang akan menuntun kita untuk mengerti dan membedakan yang benar dan yang salah. Ini dunia kita yang sedang kita hidupi. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita membutuhkan hikmat Tuhan di dalam hidup kita? Karena kita sendiri sebenarnya adalah orang yang terbatas. Kita adalah orang yang berdosa. Dan kita adalah harus mengakui kita adalah orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini. Kita tidak tahu akan hari depan apa yang akan terjadi. Dan kecenderungan hati kita, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap adalah senang hidup di dalam dosa.
kecenderungan hati kita adalah tetap senang memberontak kepada hukum-hukumnya Allah. Inilah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita ini membutuhkan hikmat dari Tuhan, karena kita adalah orang yang berdosa. Kita seringkali membuat keputusan-keputusan yang keliru di dalam hidup kita. Kita seringkali melangkah menyimpang dari jalan Tuhan, karena kita kurang berhikmat di dalam hidup ini. Ini adalah alasan yang kedua. Dan alasan ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa kok kita perlu hikmat dari Tuhan? Karena kita harus mengakui bahwa hidup ini ada satu misteri di dalamnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. 2 tahun lalu pandemi ini terjadi sampai sekarang belum selesai. Dan sampai kapan selesainya? Ya tidak ada yang tahu. Sampai sekarang semua orang tetap pakai masker kemana-mana. Meskipun sudah diizinkan lepas masker. Saudara-saudara sekalian, hidup ini ada satu misteri, saudara, yang tidak akan pernah tahu. Lihat apa yang terjadi perang Rusia dengan Ukraina. Siapa yang menyangka penduduk Ukraina khususnya, tiba-tiba negara mereka berperang, mereka kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan sanak saudara, bahkan harus pergi mengungsi ke negara lain. Dan apa yang akan terjadi di dalam hidup mereka, tidak ada yang tahu. Hidup ini ada satu misteri di dalamnya, dan anak-anak Tuhan tidak lepas dari hal ini. Jadi kita jangan berpikir kalau saya sudah ikut Tuhan, hidupku pasti lancar, hidupku pasti sukses, hidupku pasti makmur, tidak ada masalah, bahagia terus seperti Putri Cinderella. Tidak, saudara. Hidup ini ada satu misteri. Dan di dalam menjalani ketidakmengertian kita tentang hari depan, hikmat itu mempersiapkan kita. Hikmat itu menolong kita mengerti kehendak Tuhan. Hikmat itu membantu menguatkan kita menghadapi segala misteri di dalam kehidupan ini. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan itu telah menyediakan kepada kita Alkitab di tangan kita. The Book of Wisdom, hikmat Allah, yang seringkali kita abaikan, yang seringkali kita singkirkan, kita simpan baik-baik di dalam lemari kita sehingga tidak berdebu, tapi tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pelajari. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebagian dari rahasia hikmat Tuhan bagi orang percaya dari kitab Amsal yang tadi kita baca. Saudara-saudara, saya percaya hikmat Tuhan itu ada di dalam seluruh Alkitab kita. Tetapi kita mau mencoba menyoroti apa yang tadi kita baca di dalam Amsal pasal ketiga. Saudara, kitab Amsal adalah salah satu kitab yang di dalam Alkitab kita biasa disebut dengan bergenre atau berjenis puisi. Seperti Mazmur, Amsal, Kidung Agung, kitab Pengkhotbah, dan sebagainya. Dan kalau saudara pernah membaca kitab Amsal itu banyak sekali memberikan hikmat di dalam kehidupan. Berbicara tentang realitas keluarga, relasi dengan orang lain, tentang bagaimana kita bersikap terhadap uang, terhadap pekerjaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara, Tuhan menyediakan kepada kita, misalnya di dalam kitab Amsal, yang pasal ketiga tadi kita baca, itu ada 3 set perintah. Hari ini kita tidak membaca semua 12 ayatnya, 21 ayatnya, tapi kita akan berbicara secara umum bahwa di dalam kitab Amsal, saudara, pasal ketiga ini ada 3 set perintah yang diawali dengan kalimat anakku, my son, dan diakhiri juga dengan kalimat jangan, don't. Jadi ini satu nasihat, anakku jangan lakukan ini, anakku jangan lakukan ini. Nah, saudara-saudara, di dalam Amsal pasal ketiga tadi yang kita baca, nama Tuhan, Tuhan huruf besar semua, artinya Yahweh, itu muncul 9 kali di dalam Amsal yang ketiga ini. Sehingga seorang pentafsir Perjanjian Lama ya mengatakan, di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 12,
ayat-ayat yang ganjil itu adalah menunjukkan kewajiban kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki hidup yang berbahagia. Sedangkan ayat-ayat yang genap itu adalah janji Tuhan yang akan diberikan kepada orang yang mau melakukannya. Saudara, sekarang kita akan memfokuskan kepada ayat tadi yang kita baca. Kita tidak bisa menggali Amsal pasal 3 semuanya, tapi hanya ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Apa yang kita temukan rahasia hikmat untuk menjalani hidup yang berbahagia, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan Amsal pasal ke-5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya memberikan satu poin di dalam ayat ini dengan satu tema, hikmat yang pertama yang diajarkan oleh penulis Amsal ini bagi anak-anak Tuhan harus belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, kata percaya yang dipakai di dalam ayat ke-5 ini, itu artinya seperti seseorang yang mempercayakan hidupnya kepada orang lain. Kenapa saudara? Karena kita membutuhkan orang itu untuk rasa aman, khususnya ketika berada di dalam keadaan yang bahaya. Saya ulangi ya, ayat ke-5 ketika Amsal ngomong, percayalah kepada Tuhan. Percaya di sini itu berarti kita mau mempercayakan hidup kita kepada seseorang supaya kita memiliki suatu perasaan tenang dan aman di dalam hidupnya. Dan saya memaknai Bapak Ibu sekalian, ayat ke-5 ini sedang berbicara tentang masa depan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Penulis Amsal ini mengingatkan kepada kita yang membaca hari ini, supaya kita belajar mempercayakan hidup kita terhadap masa depan kita. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, ada dua hal yang tidak bisa lolos. Pertama, masa depan itu selalu bersinggungan dengan kekhawatiran. Kedua, masa depan itu selalu bersinggungan dengan rencana-rencana kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kekhawatiran ini adalah salah satu musuh terbesar di dalam hidup manusia, bukan? Siapa di dalam ruangan ini yang tidak pernah khawatir? Ayo silakan kalau berani angkat tangan. Dari lahir sampai umur sekian, saya tidak pernah khawatir sama sekali Pak. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Saya juga sering khawatir di dalam hidup ini. Khawatir adalah salah satu musuh terbesar di dalam hidup manusia. Karena bersangkutan dengan masa depan, karena kita tidak tahu masa depan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkhotbah di khotbah di bukit, memakai satu perikop yang panjang untuk menjelaskan kekhawatiran. Karena dia tahu ini salah satu hal yang menjadi musuh di dalam hidup manusia. Itulah sebabnya Amsal itu memberikan kepada kita satu hikmat. Kalau kamu mau hidupmu bahagia, kamu mau menjalani hari-harimu di dalam dunia ini, percayakan hidupmu dengan segenap hati kepada Tuhan. Amsal tidak ngomong, percayalah kepada Tuhan dengan separuh hati, 3/4 hati, tidak. Percayalah dengan segenap hati. Berarti Bapak Ibu, kita ini harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan seutuhnya. Segenap hati di sini berarti tidak ada yang lain yang saya percayai di dalam hidup. Kita tidak boleh menyerahkan, oh saya serahkan separuh hidup saya kepada Tuhan, separuh lagi kepada dewa ini, separuh laginya lagi kepada dewa yang lain, supaya komplit, makin banyak dewa makin tenang hidup saya. Tidak. Amsal mengingatkan hanya ada satu pribadi yang kita boleh mempercayakan hidup kita dengan segenap hati. Berarti kita harus 100% menyerahkan, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saya selalu memberikan satu ilustrasi mengingatkan kepada kita ya.
Betapa di dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu, kita tidak sadar. Kita seringkali mempercayakan hidup kita itu kepada orang lain. Kalau kita pergi naik kendaraan umum, mau pesawat terbang, bis, kapal, saudara tidak sadar kita ini sedang mempercayakan hidup kita kepada pilotnya, kepada sopirnya, kepada nakodanya. Betul kan? Saudara kan tidak pernah nanya, kamu jadi pilot, sekolah dulu lulus baik, bagus enggak, nilaimu berapa? Saudara naik pesawat juga tidak pernah tanya, hari ini yang nyetir pesawat siapa ini? Saudara tidak tahu semalam dia mabuk atau tidak, sehat atau tidak. Saudara juga tidak memeriksa pesawatnya, bannya diperiksa semua, ini layak terbang enggak? Enggak kan? Pokoknya saudara masuk, duduk, saudara berdoa, menyerahkan hidup saudara kepada pilot. Saudara-saudara, inilah yang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Sebenarnya kita tidak sadar, kita seringkali mempercayakan hidup kita kepada seseorang. Termasuk ketika kita sedang sakit, kita mempercayakan diri kita kepada dokter yang merawat kita. Maka pertanyaan saya adalah, kalau kita itu bisa mempercayakan hidup kita kepada orang yang sama-sama seperti kita, orang yang punya kelemahan, orang yang berdosa, mengapa kita tidak bisa menyerahkan hidup kita seutuh-utuhnya, segenap-genapnya kepada Tuhan kita? Inilah hikmat yang Amsal berikan kepada kita, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Berarti kita mempercayai pimpinan Tuhan itu yang terbaik di dalam hidup kita. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan berarti kita sedang mempercayakan apa yang Tuhan pimpin di dalam hidup kita masing-masing adalah yang terbaik bagi kita. Saudara sekalian, merencanakan hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti kita ini bisa hidup tanpa rasa khawatir, tetapi kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan segala rencana hidup kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kalimat belakang Amsal mengingatkan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita, hikmat di dalam kehidupan ini, kita jangan membuat rencana hidup tanpa dengan Tuhan. Kita seringkali mengingat Tuhan ketika kita sudah di dalam masalah. Kita jarang sekali menyertakan Tuhan di dalam membuat rencana-rencana kehidupan kita. Sekali lagi ayat ini berbicara tentang dua aspek, kekhawatiran dan rencana. Dua hal yang selalu ada di dalam hidup setiap kita, termasuk anak-anak Tuhan. Saudara, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Penulis Amsal ini mengingatkan, jangan membuat rencana di dalam hidup kita tanpa menyertakan Tuhan. Kenapa, saudara? Sekali lagi karena kita ini terbatas. Kita orang yang penuh kelemahan. Kita ini orang yang berdosa. Maka kita perlu di dalam menjalani hidup ini, membuat rencana-rencana di depan, selalu menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Berarti saudara sekalian, kalaupun rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana kita, kita harus siap untuk menjalaninya. Ayat ini mengingatkan supaya kita trust kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti kita tidak meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, saya punya rencana ini, saya menyerahkan rencana hidup saya ke dalam tangan-Mu. Kalau Tuhan pandang ini baik, Tuhan pimpin. Kalau Tuhan pandang ini tidak baik, biar Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Saudara-saudara, Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Dan Yakobus 4 ayat 14 juga mengatakan, sedang kamu sendiri tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap
yang kelihatan sebentar lalu lenyap. Saudara, inilah hidup manusia, saudara sekalian. Kita ini terlalu kecil di mata Tuhan. Kita ini seperti uap yang sedikit kelihatan, sebentar kelihatan, lalu hilang lenyap. Itulah sebabnya kita ini harus hidup di dalam hikmat Tuhan, mempercayakan hidup kita seutuh-utuhnya kepada Tuhan. Saudara sekalian, apa sih yang membuat kita ini sulit mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Ya, percaya Tuhan sih percaya, tapi kalau suruh menyerahkan hari depan saya, suruh saya menyerahkan segala kekhawatiran saya, itu kok agak sulit ya. Kenapa saudara sekalian kita seringkali sulit di dalam hal ini? Karena kita menyandarkan hidup kita kepada beberapa hal-hal yang seringkali kita tidak sadari. Pertama, mungkin ada orang yang menyandarkan hidupnya hanya kepada kekayaan. Saya orang kaya, saya tidak butuh hikmat Tuhan. Yang pinter menyandarkan kepada pendidikan dan gelarnya. Saya S3 loh, S4 loh, S5 loh, saya tidak butuh hikmat Tuhan. Yang lain menyandarkan kepada relasi. Saya punya kenalan banyak pejabat orang-orang penting, saya tidak butuh hikmat Tuhan. Yang lain menyandarkan mungkin kepada talenta dan statusnya. Saya orang berbakat, saya tidak butuh hikmat dari Tuhan. Saudara, hati-hati dengan semua hal-hal seperti ini. Karena kita memberikan contoh kepada kita, saudara. Bahkan Salomo, seorang raja yang muda, yang merasa dirinya hebat sekalipun, jatuh kepada dosa dan kesalahan di dalam masa mudanya. Saudara-saudara, itulah sebabnya kitab Amsal ini mengingatkan kepada kita hikmat yang pertama. Kalau hidup kita mau menjadi hidup yang berbahagia di hadapan Tuhan, kita harus kembali mempercayakan hidup kita seutuhnya, segenapnya, melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-6 dan ayat ke-7, inilah hikmat yang diberikan oleh penulis Amsal. Dia mengatakan, akuilah dia. Kalau tadi Amsal mengatakan percaya kepada dia, sekarang Amsal memberikan hikmat kedua, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, ini mirip dengan poin pertama, selalu ada kata jangan. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dan jangan engkau menganggap dirimu bijak. Selalu ada pasangan perintah untuk hal yang positif dan peringatan untuk hal yang negatif. Saudara, apa artinya akuilah dia di dalam segala lakumu, dan apa artinya takutlah akan Tuhan? Di dalam bagian ini saya memberikan satu tema, hikmat yang kedua yang dikatakan oleh penulis Amsal ini. Kita harus menjalani hidup kita, saudara, di dalam atau di bawah otoritas Tuhan. Saya ulangi ya, akuilah dia dalam segala lakumu, takutlah akan Tuhan. Berarti penulis Amsal ini sedang memberikan kepada kita satu hikmat. Kalau engkau mau hidupmu bahagia, hiduplah di bawah otoritas Tuhan. Bukan sekedar kita mempercayakan hari depan kita kepada Tuhan dengan seutuh-utuhnya, tapi kita harus belajar mentaklukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Saudara, ayat 6 dan ke-7 ini berbicara tentang otoritas di dalam hidup, saudara. Kalau kita berbicara tentang otoritas di dalam hidup, kita diingatkan kembali peristiwa mula-mula di dalam kitab Kejadian. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa tidak mau tunduk kepada otoritas Allah. Sudah dibilangi, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi dasar suami istri Adam dan Hawa ini manusia ndablek, akhirnya tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Mereka jatuh di dalam dosa, di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Saudara-saudara, manusia di dalam hidup ya,
kita sadar atau tidak, kita ini adalah makhluk yang akan tunduk kepada otoritas. Kalau kita tidak mau tunduk kepada otoritasnya Tuhan, kita pasti akan tunduk kepada otoritas di luar Tuhan. Pasti itu, saudara. Maka saudara, kita tinggal memilih, kita mau siapa yang mengatur hidup kita. Kita mau tunduk kepada siapa di dalam otoritas kita. Dan inilah yang Amsal katakan dan ingatkan kepada kita. Bahwa di dalam perjalanan hidup orang percaya, saudara, kita harus senantiasa belajar menundukkan hidup kita kepada otoritas Tuhan. Kenapa kok kita harus belajar tunduk kepada otoritas Tuhan, hukum-hukum Tuhan di dalam hidup kita? Kalau kita punya anak, kita selalu juga mendidik yang sama ya. Dengar omongannya papa ya. Nah, dengarkan omongannya mamamu. Jangan dengarkan omongannya tetanggamu. Nah, saudara ingin anak kita tunduk kepada kita, saudara. Kenapa? Karena kita tahu itu yang terbaik bagi dia. Tuhan juga sama, saudara. Penulis Amsal ini mengingatkan kepada kita, kita harus belajar mengakui dia di dalam setiap langkah kehidupan kita. Agar, kata penulis Amsal, ia meluruskan jalanmu. Ini loh saudara rahasia. Kita mau menundukkan hidup kita, diri kita kepada otoritas Tuhan. Tuhan berjanji ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, meluruskan jalanmu di sini, jangan dimengerti Tuhan akan menjadikan kita sukses, kaya raya, makmur, dan sebagainya. Bukan. Meluruskan jalanmu di sini berarti Tuhan akan menjaga kita dari segala dosa dan kejahatan. Kalau kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan di dalam hidup kita, kita jadikan hukum-hukum Tuhan itu sesuatu yang manis, sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang membebani hidup kita. Maka Alkitab mengingatkan dan menjanjikan kepada kita, Dia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, di dalam kitab Amsal ini ya, penulis Amsal itu menggambarkan kehidupan manusia itu seperti seorang anak muda yang tidak berpengalaman. Kalau kita membaca kitab Amsal pasal 1 sampai pasal ke-9, di situ digambarkan kita ini seperti orang muda yang tidak berpengalaman, yang mudah ditipu, yang mudah dijebak, yang mudah dibohongi, dan mudah diseret untuk melawan Tuhan. Maka kita sering mendengar di dalam kitab Amsal satu nasihat-nasihat kepada anak muda. Hati-hatilah terhadap perempuan jalang yang berdiri di ujung jalan, yang mulutnya manis, yang menyeret engkau, dan sebagainya. Saudara, kita ini digambarkan sebagai seorang anak muda yang hidupnya demikian rapuh, demikian bodoh, demikian tidak berpengalaman, saudara. Dan itulah sebabnya penulis Amsal ini memberikan hikmat kepada kita, bahwa hidup di dalam dunia ini perlu rambu-rambu hikmat. Sekali lagi untuk membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah sebabnya saudara, bagi orang yang tidak mengakui otoritas Tuhan di dalam dirinya, pasti dia akan menganggap dirinya adalah orang yang bijak. Di dalam ayat ke-7, penulis Amsal sudah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali menganggap dirimu bijaksana. Jangan sekali-kali menganggap dirimu berhikmat. Penulis Amsal kok demikian ya, kita tidak boleh menganggap diri kita berhikmat. Kenapa Bapak Ibu? Tadi di depan sudah saya ingatkan, kita ini orang berdosa. Kita orang yang penuh keterbatasan, kita orang yang penuh dengan kelemahan, kita tidak memiliki hikmat di dalam hidup kita. Maka kita perlu belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan tunduk kepada otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah ngomong jangan, ya jangan. Kalau Tuhan sudah ngomong no, berarti ya no. Jangan ditawar-tawar. Jangan berdusta, alah sekali-sekali lah tidak apa-apa Tuhan. Jangan berzina,
ya sekali-sekali ya enggak apa-apa Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong no, ya no. Jangan, ya jangan. Kalau Tuhan boleh, lakukan. Belajar menjadi orang yang mau tunduk kepada otoritas Tuhan, menjadikan hidup anak-anak Tuhan berbahagia. Saudara, di dalam Yesaya 5 ayat 21, Tuhan marah kepada bangsa Israel yang sok keminter, saudara. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ini saudara firman Tuhan. Tuhan tidak suka dengan hikmat duniawi. Tuhan tidak suka dengan hikmat kita, saudara. Karena kita sebenarnya orang yang terlalu lemah, orang yang terlalu bodoh untuk mengerti tentang kehidupan ini. Bahkan saudara, di dalam Amsal 26 ayat 12 dikatakan, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Coba bayangkan saudara. Saya ulangi ya, jikalau engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, orang menganggap dirinya berhikmat, pintar mengerti tentang kehidupan, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Ini satu kalimat yang sangat keras sekali saudara. Karena hikmat kita seringkali bertentangan dengan hikmatnya Tuhan. Bijaksananya kita seringkali melawan bijaksananya Tuhan. Saudara-saudara, coba lihat di dalam kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ketika mereka tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan, menganggap diri hebat, menganggap diri pintar, menganggap diri bijaksana, momen itulah mereka sedang jatuh dan memberontak kepada Tuhan. Tuhan sudah ngomong kepada Abraham, saya akan berikan kamu anak, cuma tunggu ya, tunggu. Nah saudara, manusia ini kalau suruh tunggu paling tidak senang ya, termasuk saya ya. Maka saya kalau pelayanan itu sebisa mungkin tidak terlambat saudara. Bahkan kadang-kadang gerejanya masih tutup, saya sudah datang. Kan nunggu itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya juga tidak mau orang membuat orang lain menunggu saya. Saudara-saudara, Tuhan sedang ngomong kepada Abraham, kamu saya mau beri anak, tapi tunggu. Tunggu sampai kapan Tuhan? Rahasia. Ya, tunggu terus. Janji Tuhan seolah-olah tidak ditepati, seolah-olah Tuhan lupa. Maka mulailah suami istri ini, Abraham dan Sarai, mulai merasa pinter, berhikmat. Sudahlah, Tuhan ini lupa. Kita aja bisa lupa, masa Tuhan tidak bisa lupa? Ya sudah, itu ada pembantuku, ambilen supaya dia punya anak bagi kita. Saudara, di dalam budaya zaman itu memang tidak salah menyerahkan pembantu untuk meneruskan keturunan, ya. Itu budaya Timur Tengah di dalam zaman itu. Tapi ini bukan kehendak Tuhan, saudara. Lihat, ketika Abraham dan Sarai merasa berhikmat, mereka sedang memberontak kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan tidak sukai di dalam hidup kita. Inilah sebabnya hikmat kita ini seringkali bertentangan dengan hikmatnya Tuhan. Coba saudara lihat juga di dalam kehidupannya Samson, hal yang sama juga terjadi. Samson tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan, mencari teman hidup, mencari pasangan hidup, harus yang seiman. Samson mencari pasangan hidup di negeri seberang yang menurut dia lebih cantik-cantik daripada orang Yahudi sendiri. Maka tidak sadar hidup Samson menjadi berantakan karena tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Saudara-saudara, menjalani hidup di dalam dunia ini tanpa kehadiran Tuhan, tanpa ada otoritas Tuhan di dalam hidup kita, menjadikan hidup ini adalah hal yang paling berbahaya, saudara, di dalam hidup kita. Kita jadi orang liar di hadapan Tuhan, karena kita tidak ada hukum Tuhan di dalam diri kita. Maka di dalam kitab Mazmur dikatakan, biarlah hukum Tuhan itu manis seperti madu di dalam mulutku. Ini orang yang mengerti tentang hukum Allah, hukum Tuhan, dan mau tunduk kepada otoritas Tuhan.
Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, hikmat apa yang diberikan oleh penulis Amsal ini kepada kita? Penulis Amsal di dalam ayat ke-9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu. Bapak Ibu, di dalam poin ini saya memberikan subtema, hidup yang berhikmat adalah hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan segala hasil pertama dari penghasilanmu. Hikmat ini mengingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup ini harus kita persembahkan untuk Tuhan. Inilah rahasia hidup yang berbahagia. Saudara, kita ini ditebus, dicipta oleh Tuhan dan ditebus oleh Tuhan. Bukan untuk diri kita, tapi untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Adam dicipta oleh Tuhan pertama kali di Taman Eden, bukan untuk dirinya sendiri. Maka Tuhan berikan banyak perintah kepada Adam kan. Usahakanlah taman ini, kasih nama binatang, beranak cuculah. Itu semua perintah yang harus dilakukan Adam sebagai seorang hamba yang harus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka ketika kita ditebus oleh Kristus, kita juga sama, saudara. Saudara-saudara, saya memaknai ayat ini ya, muliakanlah Allah dengan hasil pertamamu itu dengan dua arti, saudara. Arti pertama arti yang sempit dan arti kedua adalah arti yang luas. Arti yang sempit seperti yang tertulis di dalam teks ini, Tuhan menginginkan kita itu belajar membagi hidup kita dengan Tuhan dengan segala harta yang ada di dalam hidup kita. Inilah sebabnya Tuhan mengajar bangsa Israel untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan sebagainya. Inilah sebabnya Tuhan juga mengingatkan kepada kita supaya kita terus juga mempersembahkan apa yang ada di dalam kehidupan harta kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ini arti yang sempit, saudara. Tetapi arti yang luas, ayat ini bukan hanya berbicara tentang masalah harta. Di dalam arti yang luas, ayat ini berbicara kita itu harus mempersembahkan seluruh keberadaan kita untuk Tuhan. Saudara, ini bukan berarti kita semua harus jadi hamba Tuhan, bukan. Tapi ini adalah satu prinsip hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mempersembahkan akal budi kita untuk Tuhan. Mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan. Mempersembahkan tenaga kita, apa yang ada di dalam diri kita untuk Tuhan. Apa sih artinya mempersembahkan akal budi untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan itu? Saudara-saudara, coba ya, kita itu merefleksi diri. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan firman Tuhan? Berapa banyak saya berpikir, memikirkan tentang firman Tuhan? Dibandingkan dengan saya memakai waktu untuk nonton sinetron. Ayo. Kalau diajak persekutuan PA, waduh sibuk Pak. Wah, ada sinetron bagus. Ayo nonton. Ya. Nah, itulah kita, saudara sekalian. Ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita itu belajar untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah 3 rahasia hikmat yang kita temukan di dalam Amsal ketiga ayat 5 sampai ke 9. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kemudian menjalani hidup kita dengan otoritas di bawah Tuhan, dan ketiga adalah kita harus belajar untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka pertanyaan terakhir adalah, apakah ini terjadi secara otomatis di dalam hidup kita? Tidak ternyata. Bapak Ibu sekalian, ini bukan terjadi sesuatu yang otomatis, tetapi ini harus kita kejar, kita cari di dalam hidup kita. Amsal pasal 2, satu pasal sebelumnya mengatakan, jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, ayat ini mengingatkan, hikmat itu tidak datang otomatis, saudara. Hikmat itu harus kita kejar, kita cari, kita upayakan, kita harus berani membayar harga, supaya kita menjadi orang yang memiliki rahasia hikmat di dalam kehidupan ini.
Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh mengingatkan kepada kita semua, supaya kita terus belajar, mengejar dan mencari hikmat-hikmat yang tersembunyi di dalam Alkitab ini, untuk menolong kita memiliki hidup yang berbahagia di dalam dunia ini. Amin ya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Tuhan, seringkali di dalam hidup ini kami melupakan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Akan kami mencari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu di dalam kehidupan ini untuk menjadikan kami orang yang berbahagia. Kami menghabiskan waktu dan energi kami untuk mencari hal-hal yang sia-sia. Tetapi Tuhan, firman-Mu pada pagi ini mengingatkan sekali lagi kepada kami. Tuhan sudah menyediakan perlengkapan rohani di dalam hidup kami, yaitu adalah hikmat, rahasia, bagaimana kami harus menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan tolong kami yang lemah, Tuhan pimpin kami supaya kami terus mengejarnya, mencarinya, agar hikmat itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.